piring. Ya. Udah, Wanang dah. Transcription. Bu, aku sayang ibu. Aku nggak mau istriku marahin ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah hari biasa yang berubah jadi neraka. Enok pulang kerja seperti biasa. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Hari itu kantor lagi sibuk banget. Rapat bertubi-tubi sampai Enok merasa kepalanya pening. Dia naik motor pulang ke kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Rumahnya cuma 1 lantai, 3 kamar tidur, dapur sempit, dan ruang tamu yang sekaligus jadi ruang keluarga. Kontrakan biasa saja, tapi Enok senang karena dekat dengan kantor dan harganya masih terjangkau. Begitu masuk pagar, Enok sudah mencium bau masakan. Hari ini makan malamnya ayam goreng sama sayur kol. Sesi, istrinya, memang jago masak. Enok melepas sepatu di teras, lalu langsung masuk. Di ruang tamu sudah gelap, lampu mati. Enok langsung ke dapur karena dari sana terdengar suara air mengalir dan piring beradu. Di dapur, Enok lihat 2 wanita yang paling penting dalam hidupnya sedang sama-sama di dekat bak cuci piring. Yang satu Sesi, istrinya, berusia 33 tahun. Rambutnya diikat cepol, pakai daster rumah biasa. Wajahnya cantik, tapi kalau lagi capek atau kesal, matanya langsung tajam. Yang satu lagi ibunya Enok sendiri, yang dipanggil Bu atau Ibu. Usianya sudah 62 tahun. Badannya agak bungkuk sedikit karena sering kerja berat dari dulu. Ibu pakai kebaya sederhana yang dibawa dari kampung. Sejak 2 tahun lalu, ibu pindah tinggal bareng mereka. Awalnya karena rumah di kampung sudah reot dan ibu sendirian setelah ayah Enok meninggal 10 tahun yang lalu. Enok yang anak tunggal merasa kasihan, apalagi ibu sering sakit-sakitan. Sesi awalnya setuju, katanya biar ada yang nemenin di rumah kalau Enok kerja. Tapi lama-lama, beda kebiasaan mulai kelihatan. Sesi orang kota, besar di Jakarta, terbiasa segala sesuatu rapi, bersih, dan pakai barang bagian yang bagus. Sabun cuci piring harus yang premium, spons harus yang lembut biar piring tidak baret, air harus mengalir deras biar cepat bersih. Sesi perfeksionis banget soal rumah tangga. Kalau ada debu sedikit di lantai, dia langsung pel. Kalau piring masih ada noda minyak, dia cuci ulang. Sedangkan ibu dari kampung, terbiasa hemat. Sabun colek batangan yang murah sudah cukup. Air secukupnya saja biar tidak boros. Cuci piring pakai tangan langsung. Gosok kuat-kuat sampai kinclong menurut standar dia. Ibu niatnya baik. Mau bantu Sesi supaya tidak capek sendirian. Setiap hari, setelah makan malam, ibu selalu bilang, "Biar ibu aja yang cuci, kamu istirahat." Malam itu, seperti biasa, ibu sudah selesai makan lebih dulu dan langsung bantu cuci piring. Sesi tadinya mau cuci sendiri, tapi ibu keburu ambil alih. Sesi cuma berdiri di samping. Awalnya diam saja, tapi lama-lama dia perhatikan cara ibu cuci. Ibu pakai sabun colek biasa, gosok piring pakai sisi spons yang kasar, airnya tidak terlalu deras. Beberapa piring sudah ditaruh di rak pengering, tapi dari jauh Sesi lihat masih agak berminyak kalau kena cahaya lampu. Sesi mulai gelisah. Dia sudah capek seharian kerja di rumah, ngurus cucian, masak, bersihin rumah. Pulang kantor Enok langsung duduk di ruang tamu main HP, tidak langsung bantu. Sesi merasa semua beban rumah tangga jatuh ke dia. Sekarang malah ibu bantu tapi hasilnya menurut Sesi kurang bersih. Sesi mulai komentar kecil. Dia ambil 1 piring yang sudah dicuci ibu, pegang, lalu bilang pelan, "Bu, ini kayaknya masih ada minyaknya nih." Ibu cuma tersenyum, ambil lagi piring itu, gosok lagi sebentar, lalu bilang, "Sudah bersih kok, Nak. Dari dulu ibu cuci gini." Sesi diam sebentar, tapi dalam hati kesalnya mulai naik. Dia lihat piring lain, ambil lagi 1, periksa. Masih ada sedikit licin kalau dipegang. Sesi tarik napas panjang. Dia capek. Hari ini anak tetangga rewel dari pagi. Dia juga lagi datang bulan. Badan pegal semua. Semua emosi campur aduk.
Tiba-tiba Sesi tidak tahan lagi. Dia bentak keras sekali. Suaranya memecah keheningan dapur. Cuci yang bersih bodoh. Ini piring masih berminyak semua. Kata-kata itu keluar begitu saja. Sesi langsung sadar apa yang barusan dia ucapkan. Tapi sudah terlambat. Ibu yang sedang gosok piring langsung berhenti. Tangan ibu gemetar sedikit. Spons jatuh ke bak cuci. Wajah ibu pucat. Matanya berkaca-kaca. Ibu cuma diam. Tidak balas apa-apa. Dia matikan keran air. Lep tangan kecelemek. Lalu pelan-pelan keluar dari dapur tanpa suara. Sesi berdiri di situ. Tangannya masih pegang piring. Dia menyesal sekaligus masih kesal. Dadanya naik turun karena napas cepat. Saat itulah Enok masuk ke dapur. Dia tadinya di ruang tamu dengar suara bentakan, tapi tidak jelas kata-katanya. Begitu masuk, dia lihat Sesi berdiri tegang. Ibu sudah tidak ada di situ. Enok langsung tahu ada yang salah. Dia tanya pelan, "Ada apa ini?" Sesi cuma diam. Taruh piring kerak dengan keras sampai bunyi. Lalu Sesi keluar dari dapur. Masuk ke kamar tidur mereka. Tutup pintu kuat-kuat. Enok bingung. Dia lihat piring-piring di rak pengering. Memang ada beberapa yang masih agak licin kalau dipegang. Tapi Enok tahu itu bukan masalah besar. Dia tahu Sesi lagi capek. Tapi bentakan tadi terlalu keras. Enok ke kamar ibu di belakang rumah. Pintu kamar ibu tertutup. Tapi dari celah terlihat lampu masih menyala. Enok ketok pelan. Tidak ada jawaban. Dia buka pintu sedikit. Lihat ibu duduk di pinggir tempat tidur. Tangannya pegang sapu tangan, matanya merah. Ibu cuma pandang lantai. Tidak angkat muka. Enok masuk, duduk di samping ibu. Tapi tidak tahu harus bilang apa. Dia cuma pegang pundak ibu pelan. Malam itu rumah terasa sangat sunyi. Biasanya setelah makan malam ada suara TV nyala. Atau ibu cerita tentang kampung. Atau Sesi ngobrol sama Enok tentang rencana besok. Tapi malam ini tidak ada suara apa-apa. Enok balik ke kamar tidur utama. Lihat Sesi sudah ganti baju tidur. Rebahan di tempat tidur. Punggungnya membelakangi pintu. Enok naik ke tempat tidur. Coba pegang pundak Sesi. Tapi Sesi geser badan menjauh. Enok menghela napas panjang. Dia ingat bagaimana dulu waktu baru nikah. Sesi dan ibu akur banget. Ibu bantu jaga rumah. Sesi ajarin ibu pakai mesin cuci. Mereka masak bareng. Tapi setahun terakhir mulai sering ada gesekan kecil. Sesi bilang ibu terlalu hemat sampai boros waktu. Ibu bilang Sesi terlalu boros barang bagus. Enok tahu dia sering diam saja waktu ada masalah kecil. Dia takut salah bicara. Takut dibenci salah satu pihak. Tapi malam ini, dia sadar diamnya mungkin membuat semuanya tambah parah. Enok coba tidur. Tapi susah. Pikirannya penuh dengan wajah ibu yang tadi sedih banget. Di kamar sebelah, ibu juga tidak bisa tidur. Dia ingat kata-kata Sesi tadi. Bodoh. Kata itu menusuk banget. Ibu tahu niatnya baik. Mau bantu saja. Tapi mungkin memang cara dia sudah kuno. Ibu ingat masa kecil Enok. Waktu dia cuci piring pakai air sumur. Sabun dari abu gosok. Waktu itu Enok kecil bilang piringnya sudah bersih. Sekarang anaknya sudah besar, punya istri, punya rumah sendiri. Mungkin ibu memang sudah tidak dibutuhkan lagi. Sesi di kamar utama juga menyesal. Dia tahu kata-katanya kelewatan. Tapi gengsinya besar. Dia merasa selama ini sudah banyak mengalah. Ibu tinggal di rumah mereka. Makan dari hasil kerja Enok dan dia. Tapi malah bikin tambah repot. Sesi ingat ibunya sendiri yang tinggal di rumah adiknya. Tidak pernah ikut campur urusan menantu. Malam itu ketiga orang di rumah itu tidur dengan pikiran masing-masing. Rumah kecil yang biasanya hangat jadi terasa dingin. Enok tahu besok pagi pasti suasana akan canggung sekali. Dia hanya berharap semuanya cepat selesai tanpa ada yang terluka lebih dalam. 1 jam kemudian yang mengubah segalanya. 1 jam sudah lewat sejak kejadian di dapur. Rumah masih sunyi seperti kuburan. Enok duduk di ruang tamu sendirian. Lampu hanya dinyalakan yang kecil di sudut. Televisi mati. Kipas angin berputar pelan. Enok pegang ponselnya. Scroll media sosial tanpa benar-benar baca apa-apa.
Pikirannya penuh dengan wajah ibu yang tadi terluka dan punggung Sesi yang membelakangi dia di kamar. Enok akhirnya berdiri, memutuskan untuk coba bicara sama Sesi dulu. Dia ketuk pintu kamar utama pelan, lalu buka sedikit. Di dalam, lampu sudah mati total, hanya cahaya dari luar sedikit masuk. Sesi rebahan di tempat tidur, menghadap tembok, selimut ditarik sampai pundak. Enok masuk, duduk di pinggir tempat tidur. Dia coba pegang lengan Sesi pelan, tapi Sesi langsung geser badan lebih ke pinggir. Jelas tidak mau disentuh. Enok menghela napas dalam-dalam. Dia tahu Sesi masih marah, mungkin juga menyesal, tapi gengsinya lebih besar. Enok tidak berani bilang apa-apa soal kata-kata kasar tadi. Dia cuma duduk di situ beberapa menit, lalu keluar lagi tanpa suara. Pintu ditutup pelan supaya tidak berisik. Enok lalu berjalan ke belakang rumah, ke kamar ibu. Pintu kamar ibu tertutup rapat, tapi dari bawah pintu masih kelihatan ada cahaya lampu kecil. Enok ketuk pelan 2 kali. Tidak ada jawaban. Dia ketuk lagi. Tetap diam. Akhirnya Enok putar knop pintu perlahan. Untung tidak dikunci. Dia buka sedikit. Intip ke dalam. Ibu duduk di lantai, depan lemari baju kecil yang sudah tua. Di depannya terbuka koper butut berwarna biru yang biasa dipakai waktu pindah dari kampung dulu. Koper itu sudah setengah penuh dengan baju-baju lipat rapi. Ibu lagi masukkan kaos kaki dan mukena ke sela-sela baju. Tangan ibu bergerak pelan, tapi Enok bisa lihat pundaknya naik turun kecil. Tanda masih menangis pelan. Enok langsung masuk, tutup pintu pelan di belakangnya. Dia jongkok di samping ibu. Lihat wajah ibu yang sudah merah karena nangis. Mata ibu bengkak sedikit, tapi waktu lihat Enok masuk, ibu cepat lap air mata pakai ujung lengan baju. Ibu coba tersenyum kecil, tapi senyumnya palsu banget. Enok langsung panik dalam hati. Dia tahu ibu lagi packing mau pulang kampung. Rumah di kampung memang masih ada, meski sudah lama kosong dan pasti banyak yang rusak. Tapi ibu punya saudara di sana, mungkin bisa numpang dulu. Enok pegang tangan ibu yang dingin. Ibu tarik napas panjang, lalu lanjut lipat baju lagi tanpa bicara. Enok coba hentikan tangan ibu, tapi ibu geleng pelan. Gerakan ibu tetap lanjut masukkan barang. Enok lihat di dalam koper sudah ada foto keluarga lama, foto ayah waktu masih muda, dan beberapa baju kebaya terbaik ibu. Jelas ibu serius mau pergi. Enok duduk di lantai, sandar ke lemari. Dia ingat masa kecilnya di kampung. Waktu ayah meninggal, Enok baru kelas 5 sekolah dasar. Ibu yang kerja keras sendirian, jualan kue keliling, nyanyi di acara kampung, apa saja dikerjain supaya Enok bisa sekolah. Ibu tidak pernah nikah lagi, bilang Enok sudah cukup jadi anaknya. Waktu Enok kuliah di Jakarta, ibu tetap di kampung sendirian, cuma sesekali telepon. 2 tahun lalu, waktu ibu sakit tipes parah, Enok jemput ibu ke Jakarta, rawat di rumah sakit. Setelah sembuh, Enok bilang lebih baik tinggal bareng supaya bisa diawasi. Ibu awalnya ragu, takut merepotkan. Tapi akhirnya setuju karena Enok bilang Sesi juga senang ada teman di rumah. Sekarang Enok menyesal tidak lebih tegas melindungi ibu dari gesekan kecil yang lama-lama jadi besar. Dia tahu Sesi capek ngurus rumah sendirian, tapi ibu juga sudah tua, niatnya cuma bantu. Enok coba pegang pundak ibu lagi. Kali ini ibu biarkan. Ibu akhirnya berhenti packing sebentar. Dia pandang Enok lama. Matanya masih basah. Ibu ambil sapu tangan dari saku, lap hidung pelan. Lalu ibu lanjut masukkan barang terakhir. Tutup koper, tapi tidak dikunci. Ibu bilang dalam hati mau berangkat besok pagi pakai bus pertama. Enok merasa dadanya sesak. Dia bayangkan rumah tanpa ibu nanti. Pagi-pagi tidak ada lagi suara ibu nyanyi lagu dangdut pelan waktu nyapu halaman. Tidak ada lagi bau kue pisang goreng yang ibu bikin kalau lagi kangen kampung. Sesi mungkin lega, tapi Enok tahu itu cuma sementara. Di luar kamar ibu, Sesi sebenarnya tidak tidur. Dia bangun diam-diam, keluar kamar utama karena haus. Waktu lewat koridor belakang, dia dengar suara barang dimasukkan koper dari kamar ibu. Sesi berhenti di depan pintu, intip dari celah kecil yang tidak tertutup rapat.
Sesi lihat Enok duduk di lantai sama ibu. Lihat koper yang sudah penuh. Sesi langsung tahu apa yang lagi terjadi. Dadanya seperti ditusuk. Dia ingat kata-katanya tadi yang kelewatan. Kata, bodoh. Itu sekarang terasa sangat berat. Sesi tahu ibu orang baik. Tidak pernah minta apa-apa. Cuma mau bantu. Tapi gengsi Sesi masih besar. Dia merasa selama ini sudah banyak mengalah. Bayar listrik, air, belanja bulanan. Semua dari gaji Enok dan tabungan dia. Ibu tinggal gratis, makan gratis. Tapi malah sering bikin pekerjaan rumah tambah repot karena cara lama. Sesi balik ke kamar utama, rebahan lagi. Tapi kali ini matanya panas. Sesi ingat waktu baru nikah. Ibu datang ke Jakarta bawa oleh-oleh hasil kebun. Pisang, singkong, sambal homemade. Ibu bantu Sesi masak resep kampung. Ajarin bikin rendang yang enak. Waktu Sesi hamil dulu tapi keguguran. Ibu yang nemenin ke dokter. Pegang tangan Sesi sepanjang malam. Sesi tahu ibu sayang banget sama dia. Sekarang Sesi merasa jadi orang jahat. Tapi dia masih tidak mau minta maaf duluan. Dia pikir ibu juga salah karena tidak mau belajar cara baru. Sesi putar badan, tutup muka pakai bantal. Coba tidur tapi tidak bisa. Enok keluar dari kamar ibu setelah hampir setengah jam. Ibu bilang mau istirahat. Tapi Enok tahu ibu cuma mau sendirian. Enok balik ke ruang tamu. Duduk lagi di sofa. Dia buka ponsel. Cari tiket bus ke kampung untuk ibu. Tapi tangannya gemetar. Akhirnya tutup lagi. Enok mikir keras cari jalan keluar. Dia tidak mau ibu pergi, tapi juga tidak mau paksa ibu tinggal kalau sudah tidak nyaman. Enok tahu besok pagi pasti lebih berat. Ibu mungkin benar-benar naik bus sendirian. Enok bayangkan ibu duduk di terminal, bawa koper butut, tunggu bus subuh. Malam semakin larut. Jam dinding menunjukkan sudah pukul 11. Enok akhirnya matikan lampu ruang tamu. Masuk kamar utama lagi. Sesi pura-pura tidur. Napasnya pelan teratur. Enok rebahan di samping. Tapi jarak antara mereka terasa sangat jauh meski cuma beberapa senti. Enok tatap langit-langit kamar yang gelap. Dia sadar masalah ini tidak akan selesai malam ini. Mungkin besok lebih parah. Tapi dia berharap ada cara supaya semua kembali normal. Enok tutup mata. Coba tidur. Tapi pikirannya terus berputar. Di kamar belakang. Ibu sudah naik ke tempat tidur. Koper dibiarkan terbuka di lantai. Ibu tatap foto ayah di meja kecil samping tempat tidur. Dia ingat janji sama almarhum suami supaya jaga Enok baik-baik. Tapi sekarang ibu merasa sudah gagal. Rumah kecil itu malam itu penuh dengan penyesalan yang tidak terucapkan. Ketiga orang di dalamnya sama-sama tidak bisa tidur nyenyak. 1 jam setelah bentakan di dapur, semuanya sudah berubah. Dan perubahan itu baru saja dimulai. Pagi yang penuh ketegangan. Pagi datang lebih cepat dari yang diinginkan siapapun. Jam 6 kurang sedikit. Sinar matahari sudah menyelinap lewat celah gorden tipis di ruang tamu. Enok terbangun karena alarm ponselnya berbunyi pelan. Matanya masih berat. Tidurnya semalam cuma 2 atau 3 jam saja. Dia langsung ingat kejadian malam sebelumnya. Dadanya kembali terasa sesak. Enok bangun dari tempat tidur perlahan supaya tidak membangunkan Sesi. Sesi masih rebahan menghadap tembok. Selimut menutupi hampir seluruh badan. Napasnya teratur. Tapi Enok tahu istrinya itu belum tidur nyenyak. Enok keluar kamar utama. Langsung ke kamar mandi kecil di belakang. Dia cuci muka dengan air dingin. Berharap bisa hilangkan rasa pening di kepala. Setelah ganti baju kerja, Enok ke dapur. Biasanya ibu sudah bangun lebih dulu, nyapu halaman atau rebus air untuk teh. Tapi pagi ini dapur masih gelap, kompor mati, meja makan kosong. Enok nyalakan lampu. Lihat bak cuci piring malam tadi sudah kosong. Piring-piring sudah rapi di rak pengering. Mungkin ibu bangun tengah malam dan selesaikan sendiri. Enok buat kopi instan untuk dirinya sendiri. Dia duduk di kursi makan, tatap cangkir panas di tangan. Rumah masih sangat sunyi. Tidak ada suara langkah kaki ibu. Tidak ada suara ketel berbunyi. Enok coba buka pintu kamar ibu pelan. Intip dari celah. Ibu sudah bangun. Duduk di pinggir tempat tidur.
Lagi pakai baju kebaya biasa. Koper biru masih terbuka di lantai. Tapi barang-barangnya belum ditambah lagi. Ibu lihat Enok mengintip. Lalu pandangannya kembali ke lantai. Enok masuk sebentar. Duduk di kursi kecil dekat jendela. Dia ingin bilang sesuatu. Tapi kata-kata macet di tenggorokan. Akhirnya dia cuma pegang tangan ibu sebentar. Lalu keluar lagi. Ibu tidak menahan. Kembali ke dapur. Enok dengar suara pintu kamar utama terbuka. Sesi keluar dengan wajah kusut. Rambut acak-acakan. Dia pakai daster lama. Langsung ke dapur tanpa lihat Enok. Sesi nyalakan kompor. Ambil wajan. Mulai goreng telur. Gerakannya cepat. Tapi kasar. Wajan diletakkan keras sampai bunyi dentang. Enok tahu Sesi lagi berusaha kelihatan biasa saja. Sesi masak nasi goreng sisa malam tadi. Tambah telur ceplok dan kerupuk. Bau masakan mulai menyebar. Tapi tidak ada yang membuat suasana hangat seperti biasa. Enok duduk diam di meja makan. Tunggu sarapan selesai. Sesi taruh piring di meja tanpa senyum. Lalu duduk di kursi seberang. Ibu akhirnya keluar dari kamarnya. Dia jalan pelan ke dapur. Lihat meja makan sudah ada makanan. Ibu ambil gelas. Tuang air putih dari dispenser. Lalu duduk di kursi ujung meja. Tidak ada yang saling pandang. Sendok dan garpu beradu piring pelan-pelan. Suara kunyah terdengar jelas karena tidak ada obrolan. Biasanya pagi hari ramai. Ibu cerita tentang mimpi semalam atau tanya Enok kerjaan hari ini. Sesi biasanya cerita rencana belanja atau keluh tentang tetangga. Tapi pagi ini semua diam. Enok coba buka mulut. Cerita tentang proyek baru di kantor yang lagi ribet. Dia panjang lebar jelaskan soal deadline dan bos yang cerewet. Tapi ceritanya datar. Sesi cuma mengangguk kecil. Ibu cuma pandang piring. Sarapan selesai dalam waktu singkat. Sesi bangun duluan. Kumpul piring kotor. Bawa ke bak cuci. Enok bantu angkat gelas dan sendok. Tapi Sesi tolak halus dengan gerakan tangan. Ibu tetap duduk sebentar. Minum teh pahit yang dia buat sendiri dari kantong teh celup bekas. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Enok kaget. Jarang ada tamu pagi-pagi. Dia bangun buka pintu depan. Di teras berdiri Tante Lina, kakak ibu yang tinggal di Bekasi. Tante Lina berusia akhir 50-an. Badannya lebih gemuk dari ibu. Pakai baju batik dan bawa tas kain besar. Di tangannya ada kardus kecil berisi oleh-oleh. Tante Lina langsung masuk sambil tersenyum lebar. Tidak tahu suasana rumah lagi tegang. Dia taruh kardus di meja tamu. Peluk ibu yang baru keluar dari dapur. Tante Lina bilang baru saja dari kampung naik travel. Mampir dulu sebelum pulang ke rumahnya sendiri. Dia bawa pisang molen buatan tetangga kampung dan sambal terasi home made. Ibu peluk balik Tante Lina. Tapi pelukannya lemah. Wajah ibu masih datar. Tante Lina langsung peka ada yang aneh. Dia pandang sekeliling. Lihat Sesi di dapur lagi cuci piring dengan gerakan cepat. Enok berdiri canggung di ruang tamu. Tante Lina duduk di sofa. Ajak ibu duduk di sampingnya. Ibu hampir saja cerita semuanya. Matanya mulai berkaca-kaca lagi waktu Tante Lina tanya kenapa muka kusut semua. Tapi sebelum ibu buka mulut lebar, Sesi keluar dari dapur. Cepat potong pembicaraan. Sesi ambil kardus oleh-oleh. Bilang terima kasih banyak. Lalu bawa ke dapur seolah sibuk. Tante Lina pandang Sesi. Lalu pandang ibu lagi. Dia tahu pasti ada masalah. Tapi belum tahu detailnya. Enok merasa semakin tidak nyaman. Jam sudah menunjukkan pukul 7 lewat. Waktunya berangkat kerja. Enok ambil tas kerja. Cium tangan ibu pelan. Lalu cium pipi Sesi yang lagi di dapur. Sesi biarkan. Tapi badannya kaku. Enok keluar rumah. Naik motor. Langsung gas ke kantor. Di jalan dia merasa lega sebentar karena kabur dari suasana rumah yang seperti bom waktu. Tapi sepanjang perjalanan pikirannya balik lagi ke rumah. Dia bayangkan Tante Lina pasti akan tanya-tanya lebih dalam. Mungkin ibu akhirnya cerita. Atau mungkin Sesi yang duluan cerita versi dia. Di rumah, setelah Enok pergi, suasana semakin canggung. Tante Lina ajak ibu ke teras depan. Duduk di kursi plastik. Sesi tetap di dalam, pura-pura sibuk lipat cucian. Tante Lina pegang tangan ibu.
Tanya pelan apa yang terjadi. Ibu cuma geleng pelan, bilang tidak apa-apa, cuma capek saja. Tante Lina tidak percaya. Dia tahu adiknya ini orang sabar, jarang mengeluh. Pasti ada yang besar kalau sampai muka sedih begitu. Tapi ibu tetap diam, cuma cerita hal kecil tentang cuaca panas akhir-akhir ini. Sesi dengar dari dalam, dadanya berdegup kencang. Dia takut Tante Lina tahu kata-kata kasarnya malam tadi. Sepanjang pagi Tante Lina stay di rumah. Dia bantu ibu potong pisang molen, taruh di toples. Sesi masak teh manis untuk semua orang. Gerakan mereka sopan, tapi jarak terasa. Tidak ada tawa seperti biasa waktu Tante Lina datang. Biasanya rumah ramai cerita kampung, tapi hari ini sepi. Enok di kantor gelisah. Dia duduk di meja kerja, buka laptop, tapi tidak fokus. Dia bolak-balik buka ponsel, chat ibu tapi tidak dibales. Chat Sesi juga cuma dibaca, tidak dijawab. Enok tahu hari ini akan panjang. Dia hanya berharap Tante Lina bisa bantu redakan suasana. Meski dalam hati dia ragu. Rumah kecil itu Sesi pagi curhat itu ke penuh Andi. ketegangan yang Siang tidak itu terucapkan. matahari panas sekali. Setiap orang bergerak Enok sudah hati-hati. di kantor sejak pagi. Takut salah langkah. Tapi pikirannya Orang tidak luar pernah baru benar-benar masuk. ada di meja Tapi kerja. masalah di dalam sudah Laptop semakin terbuka. dalam. Email Pagi masuk yang bertumpuk. seharusnya cerah jadi Tapi terasa Enok cuma mendung tatap berat. layar kosong. Dia bolak-balik buka aplikasi chat. Lihat status ibu yang terakhir online pagi tadi. Tidak ada pesan baru. Chat ke Sesi juga sama. Hanya centang biru tapi tidak dibalas. Di rumah, Tante Lina akhirnya pulang sekitar jam 10. Dia naik ojek online ke Bekasi setelah peluk ibu lama di teras. Tante Lina tahu ada masalah besar. Tapi ibu tetap tidak mau cerita detail. Tante Lina cuma bisik ke ibu supaya sabar dan telepon dia kalau butuh apa-apa. Setelah Tante Lina pergi, rumah kembali sunyi. Sesi duduk di ruang tamu sendirian. Dia pegang ponsel, scroll media sosial sebentar. Tapi tidak ada yang menarik. Pikirannya penuh dengan kejadian malam tadi dan pagi ini. Dia lihat kamar ibu dari kejauhan. Pintunya tertutup rapat. Sesi tahu ibu lagi di dalam. Mungkin istirahat atau packing lagi. Dadanya sesak setiap ingat kata-kata kasarnya. Akhirnya Sesi ambil ponsel. Telepon adiknya, Andi. Andi adalah adik laki-laki satu-satunya, berusia 28 tahun. Tinggal di apartemen kecil dekat tempat kerjanya di Jakarta Selatan. Andi selalu jadi tempat curhat Sesi sejak kecil. Telepon diangkat setelah dering ketiga. Sesi langsung cerita panjang lebar tanpa jeda. Dia jelaskan bagaimana ibu selalu ikut campur urusan rumah. Cuci piring pakai cara lama yang tidak bersih. Pakai sabun colek murah padahal Sesi sudah beli sabun premium. Sesi bilang dia sudah capek seharian ngurus rumah. Enok pulang cuma duduk main HP. Lalu ibu malah bikin tambah repot. Puncaknya malam tadi, Sesi akui dia bentak ibu dan bilang kata-kata kasar. Tapi dalam cerita Sesi ke Andi, dia tekankan bahwa ibu juga salah karena tidak mau berubah. Sesi bilang sudah sering ingatkan pelan-pelan. Tapi ibu tetap pakai cara kampung. Sesi merasa selama ini sudah sabar banget. Bayar semua kebutuhan rumah. Ibu tinggal gratis. Tapi malah sering bikin dia tambah stres. Andi dengar dengan sabar. Dia tahu kakaknya ini perfeksionis dan gampang emosi kalau capek. Andi bilang mertua memang sering begitu. Apalagi yang dari kampung. Bedanya cara hidup kota dan desa susah disatukan. Andi sarankan Sesi minta maaf duluan supaya cepat selesai. Tapi Sesi langsung tolak. Dia bilang ibu juga harus sadar salah kalau mau tinggal di rumah orang. Curhat itu berlangsung hampir 1 jam. Setelah telepon ditutup, Sesi merasa sedikit lega. Andi bela dia, bilang wajar kalau kesal karena beban rumah tangga berat. Sesi semakin yakin bahwa dia tidak sepenuhnya salah. Dia bangun, masuk kamar utama, rebahan di tempat tidur sambil putar lagu pelan di ponsel. Sementara itu, Enok di kantor semakin gelisah. Jam makan siang dia coba telepon ibu, tapi tidak diangkat. Telepon Sesi juga sama. Akhirnya Enok chat Tante Lina. Tanya apa yang terjadi di rumah pagi tadi. Tante Lina balas singkat. Bilang ibu kelihatan sedih banget. Tapi tidak mau cerita. Tante Lina bilang Enok harus cepat pulang sore ini. Jangan biarkan masalah menggantung. Enok semakin panik.
Dia ingat koper biru yang setengah penuh malam tadi. Dia bayangkan ibu sudah pesan tiket bus malam atau besok pagi. Enok coba fokus kerja, tapi tidak bisa. Akhirnya dia minta pulang lebih awal ke atasan dengan alasan keluarga sakit. Atasan izinkan karena Enok jarang minta. Sepanjang perjalanan pulang, Enok mikir keras. Dia tahu harus ada yang ngomong tegas hari ini juga. Kalau ibu benar-benar pergi, rumah akan terasa kosong banget. Enok ingat betapa ibu dulu susah payah besarkan dia sendirian. Sekarang giliran dia jaga ibu di usia tua. Begitu sampai rumah sekitar jam 4 sore, Enok lihat sepatu ibu masih ada di teras. Artinya ibu belum pergi. Enok masuk pelan. Rumah sepi. Sesi lagi di dapur, cuci sayuran untuk makan malam. Ibu tidak kelihatan. Enok intip ke kamar ibu. Pintu terbuka sedikit. Ibu duduk di kursi dekat jendela. Lagi jahit baju lama pakai tangan. Enok lihat koper biru sekarang sudah penuh dan terkunci rapi di sudut kamar. Di meja kecil ada kertas kecil. Mungkin nomor tiket bus atau alamat saudara di kampung. Enok langsung tahu ibu serius mau berangkat malam ini atau besok subuh. Enok masuk kamar ibu. Duduk di pinggir tempat tidur. Ibu lanjut jahit tanpa angkat muka. Enok tanya pelan apakah ibu sudah pesan tiket. Ibu angguk kecil tanpa bicara. Enok tanya kapan berangkat. Ibu bilang malam ini jam 10 ada bus ekonomi ke terminal kampung terdekat. Enok merasa dunia berputar. Dia pegang tangan ibu yang lagi pegang jarum jahit. Tangan ibu dingin. Enok bilang ibu tidak perlu pergi. Ini rumah ibu juga. Tapi ibu geleng pelan. Bilang dia sudah merepotkan terlalu lama. Enok keluar kamar ibu dengan hati berat. Dia langsung ke dapur. Lihat Sesi lagi potong bawang. Enok mulai kesal. Dia tarik napas dalam. Lalu mulai bicara tegas. Dia bilang Sesi kelewatan malam tadi. Kata-kata itu terlalu kasar untuk orang tua. Enok bilang ibu sudah tua. Niatnya baik. Mau bantu saja. Sesi berhenti potong bawang. Pisau ditaruh di talenan. Wajahnya langsung merah. Dia balas bahwa Enok selalu bela ibu. Tidak pernah lihat dia capek ngurus rumah sendirian. Sesi bilang kalau Enok begitu sayang sama ibu, lebih baik ibu saja yang tinggal berdua sama Enok. Pertengkaran pertama mereka meledak sore itu. Suara naik pelan-pelan sampai terdengar ke kamar ibu. Enok bilang Sesi egois dan tidak menghormati orang tua. Sesi bilang Enok tidak pernah bantu urusan rumah. Cuma tahu kerja kantor lalu pulang tidur. Mereka saling tuding. Wajah merah. Napas cepat. Ibu dengar dari kamarnya. Dia taruh jahitan. Duduk diam di kursi. Air mata mengalir pelan di pipi. Ibu ingat dulu waktu Enok kecil. Dia janji tidak akan biarkan anaknya susah. Sekarang malah rumah tangga anaknya ribut gara-gara dia. Pertengkaran Enok dan Sesi berhenti sendiri karena sama-sama capek. Enok keluar rumah. Duduk di teras depan sambil pegang kepala. Sesi masuk kamar utama. Tutup pintu keras. Rumah kembali sunyi. Tapi kali ini lebih berat dari sebelumnya. Enok duduk di teras sampai matahari tenggelam. Dia tahu malam ini mungkin malam terakhir ibu di rumah ini. Dia mikir keras cari jalan keluar. Tapi tidak ketemu. Sesi di kamar juga menyesal pertengkaran tadi. Tapi gengsinya masih besar. Dia yakin Enok akan minta maaf duluan seperti biasa. Malam mulai turun. Lampu rumah dinyalakan satu persatu. Makan malam belum ada yang masak. Semua orang di rumah itu merasa lapar. Tapi tidak ada yang bergerak ke dapur. Hari yang panjang itu masih belum selesai. Dan masalah semakin rumit. Kepergian ibu yang mendesak. Malam itu rumah terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu ruang tamu hanya dinyalakan yang kecil. Cukup untuk menerangi sofa dan meja kecil. Jam dinding menunjukkan pukul 8 lewat. Enok duduk di teras depan sendirian. Tangannya pegang ponsel tapi layar mati. Pikirannya penuh dengan pertengkaran sore tadi sama Sesi. Kata-kata mereka saling menusuk masih terngiang. Di dalam rumah, Sesi duduk di kamar utama. Dia sudah mandi, ganti baju tidur, tapi tidak bisa diam. Dia bolak-balik buka lemari. Lipat baju yang sebenarnya sudah rapi. Dadanya masih panas setiap ingat Enok bilang dia egois.
Sesi merasa selama ini dia yang paling banyak berkorban. Kerja rumah dari pagi sampai malam. Enok cuma bantu kalau disuruh. Ibu di kamar belakang sudah selesai packing semua barang. Koper biru terkunci rapat. Diletakkan dekat pintu kamar. Di atas koper ada tas kain kecil berisi bekal roti dan air minum untuk di perjalanan. Ibu duduk di pinggir tempat tidur. Tangannya lipat di pangkuan. Matanya tatap foto ayah di meja samping. Ibu sudah mandi. Pakai baju terbaik yang dibawa dari kampung. Kebaya putih bersih. Enok akhirnya masuk rumah. Dia lewat dapur. Lihat meja makan kosong. Tidak ada makan malam yang disiapkan malam ini. Perutnya lapar. Tapi nafsu makan hilang. Enok langsung ke kamar ibu. Pintu terbuka sedikit. Dia lihat ibu sudah siap berangkat. Jam bus malam jam 10. Berarti tinggal 2 jam lagi. Enok masuk. Duduk di kursi kecil dekat ibu. Dia pegang tangan ibu pelan. Tangan ibu dingin seperti biasa akhir-akhir ini. Enok tahu ibu sudah beli tiket lewat aplikasi di ponsel pinjam tetangga. Bus ekonomi, kursi belakang. Perjalanan sekitar 8 jam sampai terminal terdekat kampung. Enok coba yakinkan ibu untuk batal berangkat. Dia bilang masalah ini bisa dibicarakan baik-baik besok pagi. Tapi ibu geleng pelan. Ibu bilang lebih baik dia pulang saja. Biar Enok dan Sesi tenang hidup berdua. Rumah kecil ini sudah terlalu penuh dengan masalah gara-gara dia. Enok merasa dadanya seperti diremas. Dia ingat Tante Lina yang pagi tadi datang. Enok langsung telepon Tante Lina sore tadi. Cerita singkat soal ibu mau pulang kampung. Tante Lina kaget. Langsung bilang dia akan datang lagi malam ini untuk bantu nasihati. Pukul 9 kurang. Tante Lina benar-benar datang. Dia naik ojek online lagi dari Bekasi. Begitu masuk rumah, Tante Lina langsung ke kamar ibu. Dia lihat koper sudah siap. Langsung duduk di samping ibu. Peluk adiknya erat. Tante Lina tahu sebagian cerita dari Enok lewat telepon. Tante Lina mulai nasihati ibu panjang lebar. Dia bilang ibu tidak perlu pergi. Ini rumah anak sendiri. Masalah menantu dan mertua biasa terjadi. Tinggal dibicarakan baik-baik. Tante Lina bilang Sesi memang keras bicara. Tapi hatinya baik. Dia ingatkan ibu waktu Sesi dulu rawat ibu waktu sakit. Sesi dengar suara Tante Lina dari kamar utama. Dia keluar pelan. Berdiri di koridor. Intip ke kamar ibu. Sesi lihat Tante Lina lagi peluk ibu. Ibu mulai menangis pelan di pundak kakaknya. Sesi merasa dadanya sesak lagi. Kata-kata Tante Lina yang bilang Sesi kelewatan terdengar jelas sampai ke telinganya. Sesi balik ke kamar utama. Tutup pintu pelan. Dia duduk di pinggir tempat tidur. Tangannya gemetar. Gengsinya masih besar. Tapi mulai goyah. Dia bayangkan ibu naik bus malam sendirian. Duduk di kursi keras. Perjalanan jauh. Ibu sudah tua. Pinggangnya sering sakit kalau duduk lama. Enok keluar dari kamar ibu. Lihat Sesi di koridor sebentar. Matanya merah karena menahan tangis. Enok mendekat. Tapi Sesi cepat masuk kamar lagi. Enok menghela napas panjang. Dia tahu harus ada yang lebih tegas malam ini juga. Enok balik ke kamar ibu. Tante Lina masih di sana. Lagi bujuk ibu supaya batal. Enok duduk di lantai dekat koper. Dia tatap ibu lama. Lalu bilang kalimat yang selama ini tidak pernah dia ucapkan tegas. Enok bilang kalau ibu pergi malam ini, dia akan ikut ibu ke kampung. Dia serius, tidak main-main. Ibu kaget. Tante Lina juga berhenti bicara. Enok ulang lagi, bilang dia tidak mau rumah ini tanpa ibu. Kalau ibu pulang kampung, dia akan ambil cuti panjang, tinggal di sana bareng ibu. Enok bilang Sesi mungkin marah, tapi dia tidak peduli. Ibu lebih penting. Sesi yang tadinya di kamar utama, pintunya tidak tertutup rapat. Dengar jelas kata-kata Enok. Dia berdiri di balik pintu. Tangannya pegang knop. Dadanya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya sejak kejadian kemarin, Sesi merasa benar-benar takut. Dia tidak nyangka Enok akan serius sampai segitu. Sesi ingat masa pacaran dulu. Enok selalu bilang ibu adalah orang terpenting di hidupnya. Tapi selama nikah, Enok jarang tegas soal ibu karena takut Sesi marah. Sekarang Enok bilang mau ikut ibu ke kampung.
Artinya siap tinggalkan Sesi. Sesi merasa dunia seperti mau runtuh. Di kamar ibu, suasana tegang. Ibu tatap Enok lama. Matanya basah. Tante Lina pegang pundak ibu. Bilang Enok serius. Ibu tahu anaknya ini kalau sudah bilang sesuatu jarang mundur. Ibu ingat Enok kecil yang keras kepala kalau sudah mau sesuatu. Jam sudah menunjukkan pukul 9:30. Waktu bus tinggal setengah jam lagi kalau mau ke terminal. Tante Lina terus bujuk ibu supaya tinggal dulu semalam ini. Besok pagi baru dipikirkan lagi. Enok diam saja, tapi matanya tegas. Akhirnya ibu goyah. Dia tarik napas panjang, lalu angguk kecil ke Tante Lina. Ibu bilang dia batal berangkat malam ini. Koper dibiarkan terkunci, tapi dipindah ke sudut kamar lagi. Tante Lina lega, peluk ibu erat. Enok keluar kamar. Dadanya masih berat tapi sedikit lega. Dia ke dapur, buat teh manis untuk semua orang. Tante Lina dan ibu pindah ke ruang tamu, duduk di sofa. Sesi masih di kamar utama, tidak keluar. Dia duduk di lantai, sandar ke tempat tidur. Air mata mengalir pelan. Malam itu Tante Lina stay sampai pukul 11. Dia pastikan ibu sudah tenang, lalu pulang naik ojek lagi. Sebelum pergi, Tante Lina peluk Enok, bilang dia bangga Enok akhirnya tegas. Tante Lina bisik supaya Enok sabar sama Sesi, pasti akan luluh juga. Setelah Tante Lina pergi, rumah kembali sunyi. Ibu masuk kamarnya, rebahan di tempat tidur meski belum tidur. Enok duduk di ruang tamu sendirian. Sesi akhirnya keluar kamar, ambil air minum di dapur, tapi tidak lihat Enok. Malam itu penuh air mata yang tidak kelihatan. Ibu batal pergi, tapi masalah belum selesai. Sesi mulai goyah, tapi gengsinya masih ada. Enok tahu besok pagi harus ada perubahan, atau semuanya akan tambah buruk. Rumah kecil itu malam itu terasa seperti kapal yang hampir tenggelam, tapi baru saja ditahan di tepi jurang. Pak RT ikut campur. Pagi berikutnya, rumah masih terasa berat meski ibu batal berangkat malam tadi. Enok bangun lebih awal dari biasanya. Jam 5 sudah mandi dan ganti baju kerja. Dia ke dapur, rebus air, buat kopi instan untuk dirinya dan teh pahit untuk ibu. Sesi masih tidur di kamar utama. Pintu tertutup rapat. Enok tidak berani ketuk. Ibu keluar kamar sekitar jam 6. Wajahnya kusut. Mata bengkak karena nangis semalam. Koper biru masih di sudut kamar. Terkunci, tapi belum dibongkar. Ibu pakai daster rumah biasa. Jalan pelan ke dapur. Enok taruh cangkir teh di meja makan kecil. Ibu duduk, minum pelan tanpa lihat Enok. Sarapan pagi itu cuma roti tawar sisa kemarin dengan selai kacang. Tidak ada yang masak nasi atau telur seperti biasa. Enok makan cepat, lalu cium tangan ibu sebelum berangkat kerja. Ibu cuma angguk kecil. Enok keluar rumah, naik motor, tapi pikirannya tetap di rumah. Sepanjang malam tadi, tetangga sebelah rumah sudah dengar ribut-ribut. Dinding kontrakan tipis. Suara pertengkaran Enok dan Sesi sore kemarin terdengar samar-samar sampai keluar. Malamnya lagi ada Tante Lina datang dan pergi larut. Pagi ini, berita sudah menyebar cepat di grup WhatsApp RT. Pak RT, orang tua berusia 50-an yang tinggal 3 rumah dari kontrakan Enok, sudah dapat laporan dari istri-istri tetangga. Dia tahu ada masalah keluarga besar di rumah Enok. Pak RT orang baik, tapi suka ikut campur urusan orang lain dengan alasan menjaga kerukunan warga. Sekitar jam 9 pagi, Pak RT datang ke rumah Enok. Dia pakai sarung dan baju koko, bawa tas kecil berisi buku catatan RT. Sesi yang lagi nyapu halaman depan kaget lihat Pak RT berdiri di pagar. Sesi buru-buru masuk rumah, panggil ibu pelan. Ibu keluar dari kamar belakang, lihat Pak RT, langsung tahu ada apa. Pak RT masuk rumah setelah dipersilakan duduk di ruang tamu. Sofa kecil itu jadi tempat dia duduk tegak. Sesi bawa air putih, taruh di meja, lalu duduk di kursi sebelah dengan wajah tegang. Ibu duduk di sofa panjang, tangannya lipat di pangkuan. Pak RT mulai bicara panjang lebar soal pentingnya kerukunan keluarga. Dia bilang sudah dengar dari tetangga ada ribut semalam. Suara keras sampai terdengar.
Pak RT bilang sebagai kepala lingkungan, dia wajib ingatkan supaya masalah rumah tangga jangan sampai mengganggu tetangga. Sesi merasa malu sekali. Wajahnya merah padam. Dia tahu dinding tipis, tapi tidak nyangka sampai Pak RT datang langsung. Ibu cuma diam, pandang lantai. Pak RT lanjut ceramah ala kadarnya. Dia bilang anak harus hormat orang tua, menantu harus sabar sama mertua. Dia cerita pengalaman warga lain yang ribut gara-gara hal kecil, akhirnya cerai atau pindah rumah. Pak RT lalu fokus ke Sesi. Dia bilang anak muda sekarang kurang sabar, terlalu perfeksionis, lupa orang tua dari kampung punya cara sendiri. Sesi cuma angguk kecil, tidak berani balas. Dalam hati dia kesal, tapi tahu Pak RT orang berpengaruh di lingkungan ini. Kalau sampai dibenci, urusan perpanjang kontrakan atau KTP bisa ribet. Setelah itu Pak RT nasihati ibu. Dia bilang orang tua juga harus sabar. Jangan terlalu ikut campur urusan anak muda. Biarkan menantu atur rumah sendiri. Cukup bantu kalau diminta. Ibu angguk pelan, bilang dia mengerti. Pak RT puas, merasa sudah berhasil mediasi. Suasana jadi lucu sekaligus memalukan. Sesi yang biasanya tegas di rumah, sekarang cuma diam seperti anak kecil kena marah guru. Ibu yang biasanya pendiam, sekarang duduk tegak mendengar ceramah. Pak RT cerita lagi soal acara posyandu dan iuran keamanan, seolah mau cairkan suasana. Setelah hampir 1 jam, Pak RT akhirnya pamit. Dia bilang masalah ini mudah-mudahan cepat selesai. Jangan sampai ada yang pindah atau ribut lagi. Sesi antar Pak RT sampai pagar, senyum dipaksakan. Begitu Pak RT pergi, Sesi masuk rumah, langsung ke kamar utama, tutup pintu. Ibu kembali ke kamar belakang. Dia duduk di pinggir tempat tidur, tatap koper biru. Kata-kata Pak RT soal jangan ikut campur terngiang. Ibu merasa mungkin memang dia yang salah tinggal di rumah anak. Tapi dia juga kasihan sama Enok yang sudah kerja keras. Sesi di kamar utama merasa semakin malu. Dia bayangkan tetangga sudah pada gosip. Istri-istri di warung pasti cerita soal menantu yang bentak mertua. Sesi rebahan di tempat tidur, tutup muka pakai bantal. Air mata mengalir pelan. Untuk pertama kalinya dia sadar kata-katanya malam itu sudah jadi bahan omongan orang luar. Siang hari, Enok pulang lebih awal lagi. Dia sudah chat Sesi pagi tadi, tapi tidak dibalas. Begitu masuk rumah, Enok langsung tahu ada tamu tadi dari wajah Sesi yang kusut. Sesi cerita singkat soal Pak RT datang, ceramah panjang, malu setengah mati. Enok geleng-geleng kepala. Dia duduk di sofa, pegang kepala. Enok tahu Pak RT orang baik, tapi cara mediasinya sering bikin orang tambah malu. Enok ke kamar ibu, lihat ibu lagi bongkar koper pelan-pelan. Barang-barang baju dikeluarkan lagi, dilipat rapi di lemari. Enok lega sedikit, artinya ibu belum mau pergi lagi hari ini. Tapi suasana rumah masih dingin. Makan siang cuma mie instan yang dimasak Sesi cepat-cepat. Mereka makan bertiga di meja kecil, tapi tanpa obrolan. Sore hari, Sesi diam-diam mulai mikir ulang semua kata-katanya. Dia ingat Pak RT bilang hormat orang tua itu wajib. Sesi ingat ibunya sendiri yang selalu bilang sabar sama mertua. Tapi gengsinya masih ada. Dia belum mau minta maaf duluan. Enok di ruang tamu main ponsel, tapi sesekali lihat Sesi dan ibu. Dia tahu kedatangan Pak RT bikin semua orang sadar masalah ini sudah keluar. Tidak bisa lagi disimpan dalam rumah. Enok berharap ini jadi pemicu supaya semuanya cepat baikan. Malam mulai turun. Lampu rumah dinyalakan. Tidak ada yang masak makan malam benar-benar. Mereka cuma makan camilan sisa. Sesi masuk kamar lebih awal. Ibu ikut rebahan di kamarnya. Enok duduk sendirian di ruang tamu sampai larut. Hari itu penuh rasa malu dan diam. Pak RT yang ikut campur tanpa diundang justru bikin semua orang mikir lebih dalam. Sesi mulai goyah lebih jauh. Ibu mulai terima mungkin harus lebih mundur. Enok cuma bisa tunggu waktu. Rumah kecil itu masih tegang, tapi retakannya mulai kelihatan jalan keluar. Sesi mulai luluh. Pagi hari setelah Pak RT datang, rumah masih terasa seperti ada kabut tebal di dalamnya. Enok bangun seperti biasa, mandi cepat,
lalu ke dapur buat kopi. Ibu sudah bangun lebih dulu. Dia lagi nyapu halaman depan pelan-pelan. Gerakannya lambat tapi tetap rapi. Koper biru sudah dibongkar semuanya malam tadi. Baju-baju kembali masuk lemari kecil di kamar belakang. Sesi keluar kamar utama sekitar jam 7. Wajahnya masih kusut. Rambut diikat asal. Dia langsung ke dapur, nyalakan kompor, mulai masak nasi dan goreng telur. Bau masakan mulai menyebar. Tapi tidak ada yang membuat suasana langsung hangat. Enok duduk di meja makan, tunggu sarapan. Ibu masuk dari halaman, lep tangan ke celemek, lalu duduk diam di kursi ujung. Mereka makan bertiga tanpa banyak gerak. Sendok beradu piring pelan, kunyah terdengar jelas. Tidak ada yang saling pandang lama. Sesi taruh telur ceplok lebih banyak di piring ibu, tapi tanpa senyum. Ibu makan pelan, seperti biasa. Enok cuma habiskan kopinya cepat, lalu cium tangan ibu dan pipi Sesi sebelum berangkat kerja. Sesi biarkan, tapi badannya masih kaku. Sepanjang hari di rumah, Sesi coba sibukkan diri. Dia cuci baju semua, jemur di halaman belakang, pel lantai sampai kinclong. Tapi setiap lewat kamar ibu, dia lihat ibu lagi duduk di kursi dekat jendela. Tangannya pegang sapu tangan. Ibu tidak banyak gerak hari ini. Dia tetap bantu pekerjaan rumah dengan diam-diam. Siang hari, ibu keluar kamar, langsung ke dapur. Sesi lagi istirahat di ruang tamu, main ponsel. Ibu ambil sayuran sisa kemarin, cuci bersih di bak, lalu potong kecil-kecil. Ibu nyalakan kompor kecil, tumis bawang putih, masukkan sayur kol dan wortel. Bau tumisan menyebar cepat. Ibu tambah garam dan penyedap secukupnya. Masak sampai matang. Sesi dengar suara dari dapur. Bangun pelan, intip dari pintu. Dia lihat ibu lagi aduk sayur dengan spatula kayu tua yang dibawa dari kampung. Gerakan ibu pelan tapi terlatih. Ibu taruh sayur tumis di mangkok besar, lalu taruh di meja makan. Setelah itu ibu cuci peralatan yang dipakai. Gosok bersih meski pakai sabun colek biasa. Sesi berdiri di situ lama. Lihat punggung ibu yang agak bungkuk. Dadanya mulai sesak lagi. Dia ingat masa dulu, baru 2 bulan nikah. Ibu pernah sakit demam tinggi. Saat itu Enok lembur di kantor. Sesi yang rawat ibu sendirian. Ganti kompres, suap bubur, nemenin ke kamar mandi tengah malam. Ibu waktu itu lemah banget. Tapi selalu bilang terima kasih pelan setiap Sesi ganti handuk basah. Sesi ingat ibu pernah bilang Sesi sudah seperti anak sendiri. Waktu itu Sesi senang banget. Sekarang semua terasa jauh. Sesi balik ruang tamu, duduk lagi. Tapi pikirannya tidak bisa lepas dari gambar ibu yang tetap bantu meski sudah disakiti kata-katanya. Sore hari, Andi datang tanpa bilang dulu. Dia naik motor dari Jakarta Selatan. Bawa plastik berisi martabak manis kesukaan Sesi. Andi masuk rumah. Lihat suasana langsung tahu masih tegang. Dia peluk Sesi, lalu cium tangan ibu. Ibu senyum kecil pertama kalinya setelah beberapa hari. Andi duduk di ruang tamu bareng Sesi. Awalnya dia mau bela kakaknya seperti biasa. Dia bilang wajar kalau Sesi kesal karena capek ngurus rumah. Tapi setelah lihat ibu lewat koridor, bawa gelas air untuk Andi dengan tangan gemetar sedikit, Andi berubah pikiran. Andi tarik Sesi ke teras belakang, bicara pelan. Dia bilang ibu kelihatan sedih banget, muka pucat, badan kurus beberapa hari ini. Andi bilang dia dengar dari Enok lewat chat soal ibu hampir pulang kampung. Andi tanya langsung apa Sesi tega biarkan ibu pergi sendirian di usia tua. Sesi cuma diam, pandang lantai teras. Andi lanjut bilang, "Kak, minta maaf aja. Nanti nyesel loh kalau ibu benar-benar pergi." Andi ingatkan waktu ibu mereka sendiri sakit dulu. Sesi yang paling rajin jenguk. Andi bilang ibu Enok juga sama seperti ibu mereka. Sudah tua, butuh perhatian. Kata-kata Andi menusuk dalam. Sesi merasa matanya panas. Dia ingat Pak RT kemarin, ingat Tante Lina, ingat Enok yang bilang mau ikut ibu ke kampung. Semua mulai menumpuk di dada. Sesi angguk kecil ke Andi, tapi belum bilang apa-apa. Andi stay sampai sore. Dia makan sayur tumis buatan ibu bareng mereka bertiga.
Suasana makan sore itu sedikit lebih longgar karena ada Andi. Andi cerita lucu soal kerjaannya, bikin ibu tersenyum kecil beberapa kali. Setelah makan, Andi pamit pulang, peluk Sesi lama di depan pintu. Setelah Andi pergi, Sesi masuk kamar utama sendirian. Dia duduk di pinggir tempat tidur, tangannya pegang bantal. Air mata akhirnya jatuh. Dia nangis pelan, bahunya naik turun. Sesi ingat semua kebaikan ibu selama ini. Bantu jaga rumah, bantu masak, bantu hemat pengeluaran, nemenin waktu Sesi sendirian di rumah. Sesi sadar kata-katanya malam itu terlalu kelewatan. Kata, bodoh, itu sekarang terasa seperti pisau yang tertancap di hatinya sendiri. Dia lep air mata pakai tisu, tapi terus mengalir lagi. Sesi rebahan, tutup muka, nangis sampai capek. Enok pulang kerja sekitar jam 6 sore. Dia masuk rumah, lihat meja makan sudah rapi, sisa sayur tumis ditutup tudung saji. Enok ke dapur, ambil air minum. Dia dengar suara nangis pelan dari kamar utama. Pintu tidak tertutup rapat. Enok intip, lihat Sesi rebahan di tempat tidur. Punggungnya menghadap pintu, bahunya masih naik turun kecil. Enok masuk pelan, duduk di pinggir tempat tidur. Dia pegang pundak Sesi pelan. Kali ini Sesi tidak menjauh. Enok diam saja, tunggu Sesi tenang. Setelah beberapa menit, Sesi putar badan, matanya merah bengkak. Enok lep air mata Sesi pakai ujung baju kerjanya. Mereka akhirnya bicara dari hati ke hati untuk pertama kalinya sejak kejadian. Enok bilang dia tahu Sesi capek, tapi ibu juga sudah tua, niatnya baik. Sesi angguk, bilang dia menyesal banget sama kata-katanya. Enok bilang dia juga salah karena sering diam saja waktu ada gesekan kecil. Sesi cerita soal kunjungan Andi tadi, soal ibu yang tetap masak sayur meski sedih. Enok pegang tangan Sesi erat. Mereka duduk berdua di kamar sampai malam. Tidak ada marah lagi, cuma penyesalan dan lega yang campur. Ibu di kamar belakang dengar suara mereka bicara pelan. Dia duduk di tempat tidur, senyum kecil. Ibu tahu anak dan menantunya lagi baikan. Dia rebahan, tatap langit-langit, merasa beban di dada mulai ringan. Malam itu rumah mulai terasa hangat lagi. Lampu ruang tamu dinyalakan lebih lama. Enok dan Sesi keluar kamar, duduk di sofa bareng. Mereka makan sisa martabak Andi sambil nonton TV pelan. Ibu keluar sebentar, ambil air minum, lihat mereka berdua, lalu balik ke kamar dengan hati tenang. Sesi tahu besok pagi dia harus lakukan sesuatu yang selama ini ditunda karena gengsi. Dia harus minta maaf langsung ke ibu. Tapi malam itu dia sudah merasa lebih ringan. Hari yang penuh penyesalan itu akhirnya membawa perubahan kecil yang penting. Maaf dan pelajaran baru. Pagi minggu itu berbeda dari pagi-pagi sebelumnya. Matahari baru naik. Sinar kuning lembut masuk lewat jendela ruang tamu. Enok bangun lebih lambat karena hari libur. Dia rebahan sebentar di tempat tidur. Lihat Sesi di sampingnya sudah bangun tapi belum keluar kamar. Sesi duduk di pinggir tempat tidur. Tangannya lipat di pangkuan, tatap lantai. Sesi tidak tidur nyenyak semalam. Setelah bicara sama Enok, pikirannya terus berputar soal apa yang harus dilakukan hari ini. Dia tahu waktunya sudah tiba untuk minta maaf langsung ke ibu. Gengsinya masih ada sedikit, tapi penyesalan lebih besar. Sesi ingat wajah ibu yang sedih beberapa hari ini. Ingat koper biru yang hampir dibawa pulang kampung. Enok bangun, pegang pundak Sesi pelan. Sesi pandang Enok, matanya masih agak merah. Enok angguk kecil, seperti bilang bahwa hari ini adalah hari yang tepat. Mereka berdua mandi bergantian, ganti baju rumah biasa. Bau kopi instan mulai tercium dari dapur. Ibu sudah bangun lebih dulu, seperti kebiasaannya. Ibu lagi di dapur, rebus air, buat teh pahit untuk dirinya sendiri. Dia pakai daster bunga-bunga yang sudah lama, rambutnya disanggul rapi. Ibu taruh cangkir teh di meja makan kecil, lalu duduk diam tatap halaman depan lewat jendela. Beberapa hari terakhir membuat badannya terasa lebih capek dari biasa. Sesi keluar kamar utama, jalan pelan ke dapur. Enok ikut di belakang, tapi berhenti di ruang tamu, kasih ruang untuk Sesi.
Sesi berdiri di pintu dapur sebentar. Lihat punggung ibu yang duduk tegak. Dadanya berdegup kencang. Kata-kata yang sudah dipikirkan semalam sekarang terasa macet di tenggorokan. Akhirnya Sesi dekati ibu. Tarik kursi di sebelah. Duduk pelan. Ibu pandang Sesi sebentar. Lalu balik tatap cangkir teh. Sesi tarik napas dalam-dalam berkali-kali. Wajahnya merah. Tangannya gemetar sedikit di atas meja. Dia mulai bicara pelan. Suaranya agak serak karena malu dan menyesal. Sesi akui semua kesalahannya. Dia bilang kata-kata malam itu kelewatan banget. Tidak sepantasnya keluar dari mulut menantu ke mertua. Sesi bilang dia capek waktu itu. Tapi itu bukan alasan untuk bentak dan bilang kata kasar. Dia minta maaf dari hati yang paling dalam. Berharap ibu bisa maafkan. Air mata Sesi mulai jatuh pelan. Dia lep pakai ujung lengan baju. Tapi terus mengalir. Ibu diam dulu. Tangannya pegang cangkir teh lebih erat. Matanya juga mulai basah. Setelah beberapa saat, ibu putar badan, hadap Sesi langsung. Ibu pegang tangan Sesi yang dingin. Ibu bilang tidak apa-apa. Sudah maafkan sejak lama. Ibu bilang dia juga salah karena sering ikut campur tanpa diminta. Pakai cara lama yang mungkin merepotkan. Ibu bilang dia cuma mau bantu supaya Sesi tidak capek sendirian. Tapi sekarang ibu paham kalau cara dia sudah kuno untuk rumah kota. Sesi nangis lebih keras. Tapi kali ini nangis lega. Ibu tarik Sesi peluk erat. Pelukan itu hangat. Seperti pelukan ibu kandung. Mereka berdua nangis pelan di dapur pagi itu. Enok yang ngintip dari ruang tamu merasa dadanya ringan banget. Dia masuk pelan. Duduk di kursi seberang. Senyum kecil lihat istri dan ibunya baikan. Setelah nangis selesai, mereka bertiga sarapan bareng. Sesi masak telur dadar dan nasi goreng sisa kemarin. Ibu bantu iris tomat dan timun untuk lalapan. Gerakan mereka sudah lebih cair, meski masih agak canggung. Tawa kecil mulai keluar waktu Enok cerita soal Pak RT yang ikut campur kemarin. Suasana makan pagi jadi hangat lagi. Bau masakan, suara sendok garpu, dan cerita kecil membuat rumah terasa hidup kembali. Setelah makan, Sesi cuci piring duluan. Kali ini ibu tidak langsung bantu, cuma berdiri di samping, tunggu kalau dibutuhkan. Sesi ambil sabun premium yang mahal dari rak bawah, tuang ke spons lembut. Dia cuci piring satu persatu, gosok pelan supaya tidak baret. Air mengalir deras seperti biasa. Ibu lihat dari dekat, perhatikan cara Sesi. Sesi sadar ibu lagi lihat, lalu tarik ibu mendekat. Dia kasih spons ke tangan ibu. Ajarin cara pakai sabun premium itu. Sesi bilang sabun ini memang lebih enak. Busanya banyak, baunya wangi, tapi boros kalau dipakai terlalu banyak. Ibu coba gosok satu piring. Rasakan bedanya. Ibu tersenyum kecil. Bilang memang lebih licin dan bersih cepat. Tapi ibu juga bilang sabun colek batangan lebih hemat. Satu batang bisa sebulan. Mereka berdua tertawa kecil. Sesi bilang mulai sekarang mereka bagi tugas. Kadang pakai sabun premium, kadang colek. Yang penting bersih dan tidak boros. Enok lihat dari ruang tamu. Geleng-geleng kepala sambil senyum. Dia senang banget lihat Sesi dan ibu sudah bisa kompromi kecil seperti ini. Enok masuk dapur. Bantu keringkan piring pakai lap bersih. Mereka bertiga cuci piring bareng. Gerakan sudah sinkron lagi. Siang hari, rumah kembali normal. Ibu nyapu halaman, Sesi lipat cucian, Enok perbaiki lampu di teras yang sudah lama redup. Mereka kerja sama-sama tanpa perlu disuruh. Sesi janji dalam hati akan lebih sabar, tidak langsung emosi kalau capek. Ibu janji akan coba ikuti cara Sesi kalau memang lebih baik, tapi tetap kasih saran kalau perlu hemat. Sore hari, Tante Lina telepon, tanya kabar. Enok yang angkat. Cerita singkat bahwa semuanya sudah baikan. Tante Lina lega. Bilang akan datang minggu depan bawa oleh-oleh lagi. Andi juga chat Sesi. Tanya apa sudah minta maaf. Sesi balas sudah. Dan semua baik-baik saja. Malam minggu itu mereka makan bareng masakan spesial. Sesi masak ayam goreng lengkuas. Ibu bantu bikin sambal terasi kampung. Enok beli es krim di minimarket dekat rumah untuk dessert. Mereka makan di meja kecil.
Cerita ringan soal rencana liburan kecil tahun depan. Setelah makan, seperti penutup, mereka cuci piring bareng lagi. Sesi ajarin ibu pakai sabun premium untuk piring kotor minyak. Ibu balik ajarin cara gosok pakai sisi spons kasar supaya noda bandel hilang cepat. Mereka coba bareng. Hasilnya piring kinclong banget. Enok narasi dalam hati sambil keringkan piring. Keluarga memang tidak sempurna. Ada capek, ada salah paham, ada kata-kata yang kelewatan. Tapi kalau semua mau saling maaf dan belajar dari kesalahan, semuanya bisa kembali baik. Bahkan lebih baik dari sebelumnya. Rumah kecil di pinggiran Jakarta itu malam itu penuh tawa kecil dan bau sabun campur aduk. Konflik yang dimulai dari bentakan soal cuci piring akhirnya selesai juga di depan bak cuci yang sama. Mereka bertiga tidur nyenyak malam itu. Tahu besok pagi akan ada hari baru yang lebih ringan.